bagaimana mereka bisa menuangkan tulisan mereka di sekolah. dan bertanya karena ngelihat mukanya yang bingung gitu. Dan ternyata si temennya ini ngasih tahu kalau dia ngelihat ekor kucing yang jatuh dari pohon dan ditabrak, dan ternyata itu kucingnya si cewek tadi. Tahun ini telah menerbitkan 2 buku antologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program kebanggaan kita, podcast Sekolah Khadijah. Edukatif dan inspiratif. Masya Allah, hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang berjiwa muda tapi sudah memiliki karya. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sebelum lanjut ini, kayaknya sahabat Khadijah pengen kenalan dulu sama kakak-kakak cantik dan beraura positif ini. Mulai dari samping saya langsung ini, dengan siapa ini kaknya? Halo semua, perkenalkan nama saya Atina Gevarina, biasa dipanggil Farin. Saya kelas 5 SD Khadijah Wonorejo. Kelas 5 SD, Khadijah Wonorejo. Masya Allah. Dan kakak yang kedua, silahkan. Halo semua, nama saya Alfatunisa Naziha Nurani, biasa dipanggil Rani. Saat ini saya kelas 5 di SD Khadijah Wonorejo. Oke, sama-sama kelas 5-nya Ya. di SD Khadijah Wonorejo. Nah, dengar-dengar ini kakak-kakak sudah memiliki sebuah karya. Karya buku apa itu? Mulai dari Kak Farin dulu, coba diceritain ke sahabat Khadijah. Saat ini saya sudah membuat cerita untuk satu buku antologi bersama 40 anak yang lainnya di buku Dongeng Anak Hebat Indonesia. Masya Allah, lihat ini sudah punya cerita di dalam buku antologi ini. Hebat sekali. Yang kedua, Kak Rani. Kalau saya, alhamdulillah, tahun ini telah menerbitkan 2 buku antologi. Wow, 2 buku dalam 1 tahun. Ya. Coba dibaca judulnya. Judulnya yang pertama Misteri Suara Nyanyian dan Pahlawan Kecil Negeri Merdeka. Masya Allah ya. Jadi usia muda itu bukanlah hambatan untuk membuat banyak karya. Belum tentu yang sudah dewasa-dewasa ini bisa menyelesaikan buku. Hebat sekali nih. Apa perasaannya diundang di podcast Khadijah yang luar biasa ini? Nggak nyangka sih, maksudnya saya nggak pernah nyangka bakal bisa diundang ke podcast kayak gini. Saya jujur agak sedikit deg-degan, dari kalau perasaan sih senang. Tapi senang ya. Iya. Sedikit nervous tapi senang karena bisa berbagi cerita dengan sahabat Khadijah. Kalau Kak Rani gimana perasaannya nih? Nggak nyangka juga, terus kayak terkejut gitu kalau dengar berita kalau masuk ke podcast Khadijah. Khadijah ini. Tapi alhamdulillah ya, dengan kalian diundang di sini yang nanti bisa jadi inspirasi ke sahabat Khadijah yang juga pengen nulis buku seperti kalian. Oke, langsung saja teman-teman kita simak perjalanan kakak-kakak ini dalam menulis karyanya. Oke, sebelum itu apa sih yang jadi motivasi kalian untuk menulis buku gitu? Awalnya itu gimana? Kok bisa tertarik untuk menulis? Kak Farin? Jadi dulu tahun 2022 saya sempat ikut kelas menulis bersama seorang dosen sekaligus penulis namanya Kak Endah. Di situ kita dibimbing untuk cara menulis cerita yang benar dan baik gitu. Dan dari situ saya jadi suka membuat cerita, dan dari situ juga kita nerbitin buku yang antologi ini. Wow, jadi awalnya ikut klub menulis, dari situ akhirnya
Kak Farin ini termotivasi buat menulis dan akhirnya bisa menerbitkan buku antologi. Iya, Masya Allah ya, jadi dimulai dari lingkungan dulu. Benar seperti itu. iya. Oke, kalau Kak Rani nih, apa yang membuat tertarik sama dunia menulis? Nah, kalau saya dari dulu itu sejak kecil suka buat jurnal sehari-hari di rumah, dan kalau jadi akhir-akhir ini pengen buat buku buku sendiri, kayak keren gitu punya buku Keren. sendiri. Iya benar-benar keren banget. Jadi awalnya mungkin dimulai dari langkah-langkah kecil. Setiap hari suka nulis jurnal, diary, cerita tentang Kak Rani sehari-hari gitu ya. Akhirnya jadi termotivasi buat mengarang buku cerita. Sampai bisa menciptakan karya buku antologi dan 2 lagi. Masya Allah. Oke, lalu, selama perjalanan itu bisa di-sharing nggak ke sahabat Khadijah? Gimana sih perjalanan menulis itu, Kak Farin? Jadi dulu di kelas menulis itu diajarin caranya menulis cerita yang baik dan benar. Itu mulai dari pembuka, terus ada konflik cerita sampai penyelesaian dan penutup. Di situ diajarin. Dan waktu itu setelah kelas menulisnya, setelah beberapa pertemuan, itu disuruh semuanya membuat cerita yang setelah dibuat ceritanya itu melalui proses editing dan semuanya digabung dan melalui proses pencetakan dan jadi buku sampai sekarang. Tapi sekarang saya masih sering menulis walaupun tidak diterbitkan, nulis sendiri di buku tulis, di laptop biasanya begitu. Masya Allah ya. Jadi perjalanannya itu bukan langsung nulis, langsung diterbitkan ya Kak ya. Jadi harus tahu ilmu menulisnya dulu. Terus akhirnya dari situ kita tahu cara menulis yang baik dan benar. Dan akhirnya bisa diterbitkan. Masya Allah. Kalau Kak Rani gimana nih perjalanan menulisnya? Awalnya saat kelas 3 SD, sekitar tahun 2022, saya diikuti orang tua saya buat ikut klub menulis, yaitu KLA atau Klub Literasi Anak, selama 1 tahun secara daring di Masya rumah. Allah, selama 1 tahun. Ya, di kelas itu banyak teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, dan dibimbing langsung oleh penulis cerita anak, yaitu Kak Nindya Maya. Jadi dari kelas penulis itu saya jadi tahu kalau menulis itu bukan sekadar cuma menulis doang. Jadi ada tahap-tahapnya buat kerangka dulu, seperti awal cerita, konfliknya, solusinya, sampai akhir cerita. Wow, jadi memang dalam menulis itu tidak serta-merta kita punya ide apa langsung ditulis, punya ide apa langsung ditulis. Tapi ada tahapannya ya Kak ya, punya kerangka dulu, habis itu ada alurnya, terus ada konfliknya. Nah setelah itu solusi dan akhir cerita. Wow, Masya Allah. Dalam perjalanan menulis buku ini tidak semudah yang kita lihat dengan udah dicetak mungkin nulisnya kemarin cuman sebentar gampang gitu, tapi ada perjuangan yang harus kalian lewati ya, bahkan sampai 1 tahun itu ya pelatihannya ya. Insya Allah. Terus bisa diceritain ke sahabat Khadijah, karena selama perjalanan menulis itu pasti ada tantangannya, benar tidak? Nah, apa saja sih tantangan yang kalian hadapi dan apa yang kalian lakukan untuk menghadapinya? Kak Farin dulu. Dulu saat menulis yang buku antologi Dongeng Anak Hebat Indonesia ini, dulu saya menulis sebuah cerita yang judulnya berbeda dari yang terbitkan. Dan cerita itu dulunya sempat ditolak karena tidak sesuai dengan kriterianya. Tapi saya tetap membuat cerita baru yang berbeda, yang judulnya berbeda dari sebelumnya, dan akhirnya itu diterima. Jadi penyelesaiannya ya saya bikin cerita baru yang berbeda, karena mungkin memang awalnya itu terlalu pendek atau bagaimana jadinya tidak diterima. Dan untuk tantangan yang lainnya juga ada, mungkin mentok atau mungkin bosen gitu nggak mau ngelanjutin cerita yang udah dibikin dari awal. Itu solusinya saya biasanya jalan-jalan cari inspirasi gitu, biar dapat inspirasi buat variasi ceritanya, biar biar nggak bosen gitu nulisnya. Oke. Jadi walaupun sempat tertolak ya, pasti perasaannya saat itu sangat sedih ya Kak ya? Iya.
Jadi udah nulis, udah effort-effort nulis, tapi ternyata ditolak oleh penerbitnya karena ada beberapa kriteria yang tidak sesuai. Tapi alhamdulillah Kak Farin tidak langsung menyerah, tapi jadi evaluasi dan kembali menulis. Wow, hebat sekali teman-teman. Nah, selanjutnya kita dengarkan juga dari Kak Rani nih, cerita tantangannya selama menulis. Tantangan terbesar saya saat menulis itu adalah melawan rasa malas dan bosan. Terus kalau saat menulis, akhir-akhir ini tidak ada masalah, hanya saja kebanyakan ide-ide yang menarik di kepala, jadi bingung mau pakai yang mana. Oh, jadi saking banyaknya ide yang ada di kepala, sampai bingung ini aku mau mulai dari mana ya, gitu ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari, pokoknya ditulis aja dulu semuanya, nanti yang cerita yang paling sesuai mungkin bisa langsung digarap gitu ya, jadi project menulis lagi. Ya. Oke, Masya Allah ya. Jadi dalam menulis itu nggak langsung 1 hari selesai, besok langsung diterbitkan teman-teman. Jadi ada tahapannya juga, ada rasa bosennya ya, ada jenuh, ada stuck di tengah jalan. Tapi alhamdulillah Kak Farin dan Kak Rani telah bisa melewati tantangan tersebut. Lalu apa nih kira-kira harapan Kak Farin dan Kak Rani ke depannya? Impian ke depannya itu apa? Saya pengen membuat cerita lagi dan dikirim ke penerbit ya supaya bisa diterbitkan lagi, dan saya juga ingin menulis cerita di lewat daring ya, seperti Wattpad atau mungkin aplikasi yang lainnya, media sosial yang lainnya, agar cerita saya itu nggak hanya dibaca oleh saya sendiri, juga biar bisa dibaca oleh orang lain dan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain. Wow, Masya Allah ya. Jadi sangat menginspirasi ya. Nggak cuman di laptop atau di buku tulis ya Iya. Kak ya. Jadi berbagi ke semua teman-teman, akhirnya melihat apa yang kita tuangkan dalam tulisan kita. Masya Allah. Kalau harapannya Kak Rani bagaimana? Kalau saya ingin membuat buku solo sendiri, jadi buku asli saya sendiri, bukan buku antologi. Lalu akhir-akhir ini orang tua saya membuat blog di media sosial buat saya memasuki cerita-cerita saya kalau nggak masuk penerbit. Oke, jadi nggak nunggu diterbitkan terus ya. Jadi mungkin atau sambil nunggu diterbitkan, Kak Rani ini selalu menulis tiap hari gitu. Dan tulisan-tulisan itu biar nggak nganggur di dalam laptop atau di dalam buku tulis, disebarkan juga melalui blog ya. Sudah dibuatkan, tinggal dimasukkan tulisan-tulisannya. Ini Masya Allah ya. Tunggu teman-teman ya blog-blognya. Oke, Masya Allah, kita sudah dengar ya harapan mereka. Sekarang kita pengen dengar sahabat Khadijah ini pasti menanti pesan yang pengen kalian sampaikan. Biar mereka juga bisa menjadi penulis yang hebat seperti kalian. Coba Kak Farin, gimana pesannya? Jangan hanya karena satu kegagalan, kita jadi minder dan patah semangat dan nggak mau melanjutkan yang telah kita bangun. Kita harus tetap melanjutkan apa yang sudah kita bangun, dan dengan kita melanjutkan itu, kita bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, Masya Allah ya. Motivasi yang sangat berarti banget buat kehidupan sekarang ya, mungkin karena ditolak sekali atau kegagalan 1 kali kadang kita udah nyerah, udah insecure ya Kak ya. Tapi nggak boleh menyerah, kita harus menjadikan itu evaluasi dan tetap maju, fokus dengan tujuan kita. Masya Allah teman-teman. Kalau Kak Rani ini pesan buat sahabat Khadijah. Sebelumnya saya juga masih proses belajar untuk membuat cerita yang lebih menarik. Tapi buat teman-teman yang ingin menulis cerita, kalian juga harus banyak membaca buku, karena dengan membaca buku di buku terdapat banyak kosakata yang dapat digunakan untuk menulis cerita. Wow, jadi memang ya, the real membaca buku adalah membuka jendela
dunia. Jadi dari membaca kita akan mendapat banyak kosakata, banyak referensi ya, banyak inspirasi yang akhirnya kita bisa menulis dan membuat cerita kita sendiri. Insya Allah teman-teman ya, kita lihat, kita sudah saksikan bersama para penulis cilik kita yang insya Allah kedepannya akan menjadi penulis yang hebat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat Khorijah, coba kali ini kita simak ya. Spill dari cerita Kak Farin nih. Coba diceritain sedikit ke sahabat Khorijah. Jadi di dalam buku Dongeng Anak Hebat Indonesia ini ada sebuah cerita. Ada seorang anak cewek yang memiliki seekor kucing. Suatu hari, si cewek ini mengajak kucingnya pergi ke taman dan bermain. Dan tanpa sadar ternyata kucingnya itu sudah hilang dan nggak tahu kemana. Dan akhirnya datang seorang temannya si cewek itu tadi dan bertanya karena ngelihat mukanya yang bingung gitu. Dan ternyata si temennya ini ngasih tahu kalau dia ngelihat ekor kucing yang jatuh dari pohon dan ditabrak, dan ternyata itu kucingnya si cewek tadi. Dan dua cewek tadi itu berdua, mereka mencari kucingnya itu ke komplek mereka. Mereka memakai sepeda buat muter-muter gitu. Dan saat di rumah tetangganya, si temennya ini bilang kalau dia melihat mobil yang nabrak kucingnya tadi. Dan akhirnya mereka berdua nanya ke tetangganya itu, dan ternyata memang benar mobilnya itu yang nabrak kucingnya, dan ternyata kucingnya kakinya terluka dan sudah diobati sama tetangganya. Dan akhirnya mereka bertiga jadi sahabat. Wah, happy ending ya dari kehilangan kucing. Lalu terjadi sesuatu kepada kucing tersebut, tapi alhamdulillah sudah diobati ya, dan akhirnya hikmahnya mereka jadi sahabat. Masya Allah, cerita yang lucu banget. Selanjutnya, spill dong Kak Rani cerita di buku antologinya. Di buku antologi yang pertama, saya membuat cerita berjudul Terkurung di Dalam Botol. Ceritanya tentang seorang anak perempuan bernama Vera. Ia tinggal di rumah yang berada di pinggir pantai. Suatu hari, sepupunya datang, yaitu Mona. Mereka di sana bermain di pantai. Lalu, tak sengaja mereka melihat sebuah botol kaca yang ternyata di dalamnya ada peri kecil yang meminta tolong untuk membuka tutup botolnya karena tutup botolnya itu tidak bisa dibuka. Lalu singkat cerita, tutup botolnya itu bisa dibuka karena Mona melempar botol kacanya itu. Lalu si peri kecilnya itu berterima kasih dan meminta tolong ke Vera dan Mona untuk mencari buah stroberi bersama. Lalu setelah terkumpul banyak buah stroberi, Riana berterima kasih kembali dan pulang ke pulau asalnya. Wah, jadi tentang kisah peri kecil yang terkurung di dalam botol, tapi akhirnya sudah bisa terbuka dan bahkan mereka bisa membantu peri tersebut untuk mencari buah stroberi dan pulang kembali lagi ke Pulau Peri. Ini Masya Allah ya, ceritanya itu sangat bervariatif dan imajinatif. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Khorijah, kembali lagi ke program kebanggaan kita, podcast Sekolah Khorijah, edukatif dan inspiratif. Masya Allah, kali ini kita kedatangan tamu inspiratif, berjiwa muda tapi masih memiliki niat tinggi untuk menciptakan sebuah karya. Kita sambut langsung narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak ya. Coba kakak namanya siapa ini? Halo semua, nama saya Fatia Farhah, kelas 6, biasa dipanggil Fatia, kelas 6 SD Khorijah Wonorejo.
Oke, kelas 6 SD Khadijah Wonorejo. Nah, yang di sampingnya nih, Ibu. Saya Bu Nur Sayida selaku wakil kesiswaan di SD Hadijah Wonorejo. Masya Allah, dengan ditampingi Bu Waka SD Khadijah Wonorejo. Baik, Kak Farin. Kak Farin, Kak Fatia, maaf. Keliru dengan yang temennya tadi. Kak Fatia, dengar-dengar Kak Fatia ini mau menerbitkan buku antologinya. Iya. Pertama kali ini ya. Masya Allah. Coba diceritakan ini. Awal mula Kak Fatia tertarik dengan dunia menulis. Pertama kali tertarik dengan dunia menulis itu awalnya saya membaca banyak buku, dari buku Anne Britton, terus direkomendasiin sama teman saya buku Terelie. Habis itu setelah itu saya tertarik dengan dunia menulis. Sebelum itu juga saya menulis beberapa puisi. Nah, Masya Allah. Jadi awalnya itu suka nulis-nulis, suka baca. Ya. Suka baca, habis itu kok suka nulis-nulis gitu. Dan nggak cuma nulis cerita aja ya, nulis Iya. puisi gitu. Dibawa Kak contoh puisinya. Bawa. Masya Allah. Coba ditunjukin ke sahabat Khadijah. Wow, jadi ini beberapa lembar isinya tulisan Kak Fatia tentang puisi. Kalau gitu bisa dibacain sedikit Kak cuplikannya buat sahabat Khadijah di sana. Wahai temanku, pertama kali bertemu, senyuman adalah sapaan terdahulu. Saling belajar dan mendengarkan guru menjadi kenangan pada masa lalu. Oke, Masya Allah ya. Jadi puisinya juga ternyata luar biasa gitu. Jadi nggak sabar ngelihat cerita yang akan diterbitkannya ini. Masya Allah. Bisa diceritakan juga Kak ke sahabat Khadijah perjalanan selama menulis buku. Jadi saya pertama kali ditawarin ikut klub nulis yang bernama itu klub KLA atau klub literasi anak. Oke. Jadi ada 16 pertemuan. Di setiap pertemuan itu ada dikasih ilmu-ilmu menulis, dari kerangkanya, terus cara nulis cerita yang benar dan baik, kalau ada kendala gimana. Habis itu di akhir pertemuan itu disuruh nulis cerita. Wow, jadi akhirnya bisa menerbitkan buku antologi itu ya. Jadi memang ada prosesnya ya Kak ya. Jadi kita nggak bisa langsung menulis langsung gitu, tapi harus ada peraturannya, harus ada alurnya gitu ya Kak ya. Harus ada konfliknya agar bisa menjadi cerita yang menarik, benar begitu. Dan akhirnya Kak Fatia ini berhasil menulis salah satu kisah yang dimuat di buku antologi. Judulnya apa tuh Kak buku antologi? Judulnya itu si anak kembar. Si anak kembar. Bisa di-spill sedikit nggak Kak ceritanya itu gimana? Ceritanya itu tentang anak kembar yang mereka itu beda sifat. Terus ada satu anak kembar itu yang pengen ikut lomba olahraga. Nah, yang kembaran itu nggak ngebolehin, jadinya mereka bertengkar gitu. Oke, konfliknya bertengkar di Iya. situ ya sama saudara. Lantas gimana Kak terusnya? Lantas yang nggak si kembar yang nggak ngebolehin itu ngebolehin kembarannya asalkan ada syaratnya. Oke, syaratnya apa tuh Kak? Si kembarannya itu harus rajin belajar, sama pas olahraga itu nggak boleh cedera. Nggak boleh cedera, jadi harus berhati-hati Iya. gitu ya Kak ya. Dan akhirnya endingnya Orang kembar yang ikut olahraga itu menang, terus gak cedera sama sekali. alhamdulillah ya, jadi happy ending teman-teman, Masya Allah. Oke, kalau selama menulis buku tersebut, apa sih yang Kak Fatia buat tantangan itu? Jadi apa yang tantangan menurut Kak Fatia yang susah dihadapi tapi akhirnya bisa dilewati? Tantangannya itu melawan rasa malas dan bosan. Terus yang bikin gak mood itu pas udah nulis cerita, udah selesai, mau nyalin ke WhatsApp itu tiba-tiba aku hapus. Wah, jadi sudah
capek-capek nulis, Ya, terus tinggal disalin doang, mau dikirimkan mungkin ya. Tapi ternyata terhapus teman-teman. Itu gimana Kak Fatia? Akhirnya solusi yang Kak Fatia lakuin. ngehilangin bad moodnya, terus lanjut nulis walau idenya ada yang berbeda, terus kata-katanya ada yang nggak sama. Oke. Seingatnya. Jadi walaupun kehapus itu tadi, bad mood parah pasti ya. Tapi nggak bisa lama-lama bad moodnya karena Kak Fatia harus lanjut menulis dengan ide-ide yang baru, dan itu hebat loh, bisa menghadapi bad moodnya terus menulis cerita dengan ide-ide yang baru. Masya Allah teman-teman ya. Kalau gitu apa harapan Kak Fatia ke depannya nih? Harapannya itu mungkin bikin buku solo, sama mungkin bikin buku kolaborasi dengan teman di sekolah, terus bukunya jadi salah satu bestseller di Gramedia. Wow, impian yang luar biasa ya, nggak semua buku bisa jadi bestseller gitu. Iya. Tapi impiannya Kak Fatia adalah menulis buku yang bisa menjadi bestseller gitu. Oke, kalau gitu apa pesannya Kak Fatia nih buat sahabat Khadijah di sana? Kalau pengen jadi penulis itu harus rajin baca buku, terus konsisten nulis, habis itu Harus diingat-ingat ya Ya. tadi apa? diingat-ingat idenya, Oke, idenya. sama itu dengan membaca kamu mengenal dunia, dengan menulis kau dikenal dunia. Oke, Masya Allah ya, quotes of the day. Dengan membaca, kalian akan mengenal dunia. Dengan menulis, kalian akan dikenal dunia. Masya Allah. Hebat narasumber cilik kita kali ini. Dan beralih ke Bu Waka selaku yang mendampingi Ananda Fatia di sini. Ini kami penasaran nih, Ibu, gimana sih Kak Fatia selama di sekolah? Oke, Mbak Fatia ini selama di sekolah memang cenderung lebih pendiam daripada teman-teman yang lain. Dan memang Mbak Fatia ini sudah dikenal suka nulis, baik nulis cerita maupun nulis puisi gitu. Masya Allah. Harapan kedepannya apa dari sekolah? Nah, ini kan ada beberapa banyak siswa yang suka menulis gitu. Jadi sekolah kayaknya sudah mulai harus mewadahi di sekolah bagaimana mereka bisa menuangkan tulisan mereka di sekolah. Terutama tadi keinginannya kan bisa nulis bareng-bareng sama tulisan teman-temannya ya, dijadikan satu antologi. Wah, tadi kita sudah buat rencana klub menulis sekolah ya, Mbak Fatia. Masya Allah. Ini apa namanya tuh klubnya tuh? KPK, Wah, KPK. Apa nih singkatannya? Klub Penulis Khadijah. Klub Penulis Khadijah. Amin. Masya Semoga Allah. segera rilis. Amin, amin. Ya semoga lekas terrealisasi, terus bisa jadi wadah buat Kak Fatia, terus tadi ada Kak Farin dan Kak Rani, jadi penulis-penulis cilik lainnya juga buat menulis lebih banyak karya dan menciptakan buku antologi bersama-sama. Masya Allah ya. Semoga cepat terrealisasi. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa, sahabat Khadijah. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Simak terus podcast Sekolah Khadijah, edukatif dan inspiratif di seluruh sosial media. Saya Hisbia Qur'ani. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.